Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lagi berada di galian batu yang letaknya ada di Kampung Karikil, Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurjanah, NPM 20870009, kelas Magister 14A, STKIP Pasundan Cimahi, Bandung. Kegiatan saya di sini dalam rangka melaksanakan tugas kuliah pengembangan ekopedagogi dalam IPS dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Cecep Darmawan SPD SIP SHMH MSI. Di sini saya mengambil judul Galian Batu Ramah Lingkungan. Dari gerbang belakang sudah terlihat para pekerja tambang batu dan mobil pengangkut hasil tambang serta alat-alat berat untuk menambang batu. Di samping itu, ada juga para pekerja yang membersihkan area lahan tersebut, dan lahan yang digunakan untuk menambang batu awalnya kebun nanas milik masyarakat. Kebun nanas tersebut terletak di Kampung Karikil, Desa Kasomalang Kulon. Kampung Karikil merupakan penghasil nanasi madu terbesar di Kecamatan Kasomalang. Dan kebun nanas yang digunakan untuk menambang batu seluas 10 hektar. Kebun nanas tersebut ada yang disewa dan dibeli dari masyarakat. Galian batu itu bernaung di bawah PT Kasomalang Cipta Perkasa atau PT KCP. PT Kasomalang Cipta Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang material batu yang diolah menjadi bahan dasar cor jalan, bangunan, dan sebagainya. PT Kasomalang Cipta Perkasa berdiri sejak tahun 1997 yang diberi nama CP Atmaja Diputra yang bergerak di bidang batu pengolahan andesit. Kemudian, semakin banyak dorongan dan permintaan produksi, CP Atmaja Diputra kembali membuka sebuah perusahaan yaitu PT Kasomalang Cipta Perkasa dengan visi berbagai keberkahan, share your blessing, dan misinya membuat negara lebih baik, building a better country. Visi tersebut berhasil dijalankan di mana PT Kasomalang Cipta Perkasa mampu membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan memberikan banyak penghidupan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Usaha di bidang pertambangan ada kalanya menimbulkan masalah. Tidak saja merupakan masalah tambangannya, kan tetapi menyangkut juga masalah lingkungan hidup. Pada umumnya, pengusaha penambangan galian bahan golongan C melakukan kegiatan penambangan memakai alat berat. Alat berat inilah yang dapat mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai 3-4 meter. Dan apabila bekas galian tersebut tidak direklamasi, mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak. Akibat penambangan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukaan tanah yang dapat mengandung bahan organik yang disebut hara dan berwarna gelap karena akumulasi bahan lapisan ini disebut daerah utama bagi tanaman. Lapisan olahan ini tempat hidupnya tumbuh-tumbuhan dan berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalar ke lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu, terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dipergunakan lagi sehingga menjadi lahan yang tidak produktif. Pada saat musim hujan, lubang-lubang itu digenangi air yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk-nyamuk. Proses kegiatan penambangan. Proses pembukaan lahan tambang dimulai dengan pembuatan jalan masuk, lalu pembersihan lahan, kemudian pengupasan bantuan penutup tergantung pada kedalaman bahan tambang. Proses tersebut secara nyata akan merubah bentuk topografi dari suatu bahan, baik dari lahan yang berbukit menjadi datar
maupun membentuk lubang besar dan dalam. Pada permukaan lahan khususnya terjadi pada jenis surface mining. Dari setiap tahapan kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan lahan akibat dilakukannya penambangan galian. Terjadinya perubahan vegetasi penutup, yaitu hilangnya vegetasi alami. Hilangnya vegetasi akan berdampak pada perubahan iklim mikro, di mana udara menjadi panas dan kering. Keanekaragaman hayati dan habitat satwa yang berkurang, sehingga tanpa vegetasi lahan menjadi terbuka dan akan memperbesar erosi dan sedimentasi pada saat musim hujan. Yang kedua, perubahan topograf, yaitu pengupasan tanah pucuk yang mengakibatkan perubahan topografi pada daerah tambang. Area yang berubah umumnya lebih luas dari lubang tambang karena digunakan untuk memupuk hasil galian. Yang ketiga, perubahan pola hidrologi, yaitu kondisi daerah sekitar tambang terbuka dan mengalami perubahan akibat hilangnya vegetasi yang merupakan salah satu kunci dalam siklus hidrologi. Yang keempat, kerusakan tubuh tanah dapat terjadi pada saat pengupasan dan penimbunan kembali tanah pucuk untuk proses reklamasi. Yang kelima, penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas udara disebabkan banyaknya penggunaan alat berat dalam proses penambangan yang akan menghasilkan emisi gas buang, serta mengakibatkan peningkatan jumlah partikel debu terutama pada musim kemarau, sehingga dalam waktu yang lama akan terjadi perubahan kualitas lingkungan terutama kualitas udara baik di lokasi penambangan maupun di jalur yang dilewati oleh kendaraan pengangkut material tambang. Selanjutnya, rusaknya jalan yang menjadi sarana transportasi penduduk setempat. Itu penambang juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat, diantaranya pengurangan jumlah pengangguran karena sebagian masyarakat bekerja di tambang tersebut. Kedua, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual maupun disewakan untuk penambangan dengan harga yang tinggi. Ketiga, menambah pendapatan asli daerah atau PAD dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan iuran-iuran lain. Keempat, memperlancar transportasi karena yang tadinya jalan penduduk setempat hanya merupakan jalan setapak, maka diupayakan oleh pengusaha untuk membuat jalan aspal agar dapat dilewati alat berat dan truk. Selanjutnya, reklamasi dan rehabilitasi. Berbagai dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan pada dasarnya dapat diminimalisir melalui proses akhir dari aktivitas pertambangan, yaitu reklamasi dan penutupan tambang dengan baik dan sesuai prosedur. Setiap perusahaan tambang wajib melakukan hal tersebut sebagaimana telah diatur oleh pemerintah. PT Kasamalang Cipta Perkasa melakukan reklamasi dan rehabilitasi terhadap kegiatan penambangan dengan cara menimbun bekas tambang galian batu dan tanah serta melakukan kembali penanaman berbagai pohon atau reboisasi seperti pohon mangga, duren, pohon pinang, pohon rambutan, pohon bambu, dan sebagainya di lahan bekas galian tersebut sehingga alam sekitar PT Kasamalang Cipta Perkasa tetap hijau dan lestari. Nah, itulah yang dinamakan galian batu ramah lingkungan. Kesimpulan, penambangan bahan galian golongan C khususnya pasir, kerikil, batu, dan tanah timbun selain mempunyai dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari penambangan tersebut yaitu terjadinya perubahan vegetasi penutup, yang kedua perubahan topograf, yang ketiga perubahan pola hidrologi, yang keempat kerusakan tubuh tanah, yang kelima rusaknya jalan yang menjadi sarana transportasi penduduk setempat, dan yang keenam terjadi pencemaran udara pada musim kemarau. Sarannya, perlu adanya penyusunan zonasi pertambangan yang memuat lokasi-lokasi yang dicadangkan untuk penambangan berdasarkan keberadaan deposit bahan tambang dan pertimbangan ekologi.
Yang kedua, perlu adanya iuran reklamasi dalam bentuk jaminan reklamasi untuk penambang sehingga mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan penataan lahan pasca penambangan, di mana jika reklamasi tidak dilakukan dengan benar, maka dana jaminan dapat digunakan untuk pengelolaan lingkungan. Ketiga, pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup lahan bekas penambangan bahan galian golongan C agar lebih ditingkatkan, terutama frekuensi pemantauannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.